warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Kepala SD Islam Sabilillah Malang, yang kami hormati seluruh tim manajemen SD Islam Sabilillah Malang, Bapak Ibu guru, pegawai SD Islam Sabilillah Malang, serta anak-anak SD Islam Sabilillah Malang yang kami cintai dan kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semuanya, kepada Anda semuanya, beserta dengan keluarganya masing-masing. Tentu hidayah Allah, ma'una Allah, kita bersama-sama bisa mendapatkan karunia nikmat yang maha besar ini, sehingga kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, Bu Iva. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menjalankan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu Iva, ya, Pak Anam. Ya, ini adalah awal bulan Ramadan. Tentunya anak-anak mendapatkan satu anugerah yang besar dari Allah, bisa menjalankan puasa bersama dengan keluarganya, yang insya Allah mereka semuanya sehat walafiat. Amin, amin ya Rabbal. Menyambut Ramadan itu harus dengan gembira, Bu Iva. Ya. Karena anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan pesan-pesan dari yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alal niran." Yang artinya, Bu Iva dan anakku sekalian, barang siapa yang gembira di dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan, maka orang yang gembira itu jasadnya diharamkan oleh Allah tersentuh api neraka. Masya Allah. Hanya saja gembira menyambut datangnya bulan Ramadan, sudah diharamkan dari jasadnya tersentuh oleh api neraka. Masya Allah, luar biasa. Nah, anak-anak sekalian, karena kita sudah masuk di bulan Ramadan ini, tentu sekolah kita, sekolah SD Islam Sabilillah Malang, sekolah yang kalian cintai ini, akan mengajak kalian semuanya untuk mengisi hari demi hari dengan kegiatan-kegiatan yang positif, yang mengandung ibadah. Karena ibadah di bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya menjadi pahala yang berlimpah-limpah. Bisa menjadi 10, 70, bahkan 700 kali lipat, Bu Iva. Luar biasa, Masya Allah, Pak Anam. Kira-kira apa saja sih yang akan kita berikan kepada anak-anak semuanya di awal pembukaan pesantren Ramadan ini, Bu Iva? Oke, Pak Anam. Sebelum anak-anak SD Islam Sabilillah Malang melaksanakan pesantren Ramadan, nah, seperti yang Pak Anam katakan tadi ya, bahwa dengan menyambut secara gembira saja, kita bisa diharamkan dari siksaan api neraka. Masya Allah. Nah, untuk itu, di pembukaan pesantren Ramadan ini, ada beberapa kegiatan atau tayangan-tayangan untuk menghibur anak-anak yang di rumah, Pak Anam. Ya. Ya, yang pertama nanti kita akan ada penampilan dari anak-anak SD Islam Sabilillah Malang yang luar biasa. Luar biasa. Ya. Ini betul-betul penampilan ini menggambarkan sekolah kita memang sekolah yang luar biasa hebatnya. Tentunya. Agamanya dapat, kemudian akademisnya dapat. Tentunya, Pak Anam. Iya, kan generasi Islami, generasi juara yang mendunia, Pak Anam. Iya. Ya. Baik, Pak Anam, marilah kita bacakan susunan acara pada kegiatan pesantren Ramadan hari ini ya. Acara yang pertama ada pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang nantinya akan dibacakan oleh Ananda Sania Aswa. Lanjutnya, Bu? Selanjutnya ada sambutan dari Ibu Kepala SD Islam Sabilillah Malang. Dilanjutkan dengan penampilan dari Ananda Kirana dan Ananda Rafakeis. Nah, ini yang luar biasa ya. Iya, tentunya. Ini adalah penampilan kolaborasi yang sangat spesial. Ya. Dilanjutkan dengan penampilan Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan SD Islam Sabilillah Malang yang tergabung dalam Mazaya Orkestra. Ya, selanjutnya Pak Ano? Ya, setelah Anda menyaksikan penampilan dari Mbak Kirana dan Nafakis, kemudian penampilan dari Mazaya Orkestra Bapak Ibu Guru dan tenaga pendidikan, berikutnya anak-anak semuanya kita calling down dulu untuk mendengarkan tausiah. Ya, tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Haji Maskur tentang bagaimana kita berbuat
beramaliyah di dalam bulan Ramadan. Setelah itu akan ditutup dengan doa. Ya. Kemudian ada terakhir ada ucapan marhaban ya Ramadan yang akan disampaikan oleh seluruh keluarga besar SD Islam Sabilillah Malang. Baik. Kemudian? Ya, baik Pak Anam. Untuk itu kami juga mengingatkan kepada seluruh ananda bahwa penerimaan infak, zakat dan sodako seluruhnya dibicarakan secara offline. Alhamdulillah. Jadi anak-anak semuanya datang ke sekolah. Datang ke sekolah Pak Anam. Yuk anak-anak, dari awal Ramadan ini siapkan dulu infak terbaik kalian semuanya, infak sodako. Kemudian jangan lupa zakat fitrah, kalian datang ke sekolah. Ya, supaya apa? Supaya lebih semarak kegiatan pesantren Ramadan di SD Islam Sabilillah Malang. Alhamdulillah ya Pak Anam ya, di tahun ini kita bisa bertemu secara langsung dengan anak-anak dan melaksanakan infak, zakat dan sedekah secara offline. Okay. Baik seluruh ananda SD Islam Sabilillah Malang, Bu Iva dan Pak Anam pamit undur diri dulu. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Ya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In hadza illa khuluqul awwalin. Wa ma nahnu bimu'adzabin. Fakazzabuhu fa'ahlaknahum inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang sangat berbahagia di bulan yang mulia kali ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaat nanti dari beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat berbahagia hari ini, tanpa terasa kita telah memasuki bulan Ramadan 1443 Hijriah. Semoga anak-anakku semuanya dapat melaksanakan semua rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh semangat dan mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, pada Ramadan kali ini kita akan mengikuti kegiatan pesantren Ramadan. Kegiatan pesantren Ramadan kali ini bertemakan Ramadan Penuh Cinta yang akan diikuti oleh Ananda pada tanggal 6 sampai 12 April 2022. Semoga anak-anak semuanya tetap semangat ya. Meskipun dalam keadaan berpuasa, anak-anak tetap dapat mengikuti semua materi, semua kegiatan pada rangkaian kegiatan pesantren Ramadan kali ini. Dalam bulan Ramadan ini ada satu kewajiban yang harus kita tunaikan sebagai umat Islam. Jangan lupa tunaikan zakat fitrah. Di samping itu, Ananda juga akan mengikuti beberapa kegiatan lomba dan praktek ibadah yang akan dibimbing oleh Bapak Ibu wali kelas masing-masing. Pada akhir Ramadan nanti kita akan mengikuti kegiatan peringatan Nuzulul Quran dan juga beberapa lomba yang akan diikuti oleh Ananda semuanya. Ibu berharap anak-anak semuanya dapat melaksanakan sholat 5 waktu, mengaji, tadarus Al-Quran, puasa yang sudah kuat, puasa sampai penuh ya, sehari penuh ya. Bagi Ananda kelas bawah yang belum kuat, boleh latihan puasa sampai setengah hari. Setelah itu lanjutkan puasa lagi sampai jelang maghrib. Dan ibu berpesan, tingkatkan amal sedekah kita selama bulan Ramadan. Semoga semua amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pahala dan barokah untuk kita semuanya. Kami keluarga besar SD Islam Sabilah Malang mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Dina siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun alaik ya Rafi'a Shani wa Daraji.
عليك مغرب يا مصطفانا المكرم يا رسول الله قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله قلبي يا حبيبي عليل والليل علي طويل اسمك يا غالي دائما في البال من شوق لك يا جميل صلي عليك وارتاح وألقى نفسي وفراح اسمك يا غالي دائما في البال من شوق لك يا جميل انت حبيبي أراه والله وفرح جود بنظر إلي يا عظيم الجاه جود بنظر إلي يا عظيم الجاه جود بنظر إلي يا عظيم الجاه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam ditanam di pinggir sumur. Siapa yang jawab salam, semoga Allah memberikan panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala syahral azim wa syahral thawab syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, marilah di hari yang sangat berbahagia ini kita semua senantiasa mengingat akan anugerah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang luar biasa, sehingga kita bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebentar lagi kita akan diberikan sebuah bulan yang sangat agung, sebuah bulan yang penuh dengan berkah, rahmat dan ampunan, sebuah bulan yang penuh dengan pahala ketika ada orang yang beriman beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu merupakan anugerah yang sangat luar biasa dari Allah. Anugerah yang luar biasa ini berupa syahrul azim wa syahrul thawab, bulan yang agung dan bulan yang penuh pahala ini. Mari menyongsong datangnya bulan Ramadan, kita sambut dengan gembira hati kita. Kita persiapkan kesehatan kita, kita persiapkan sesuatu yang bisa mendukung ibadah di bulan Ramadan. Baik para
Hadirin kaum muslimin yang saya hormati, ketika kita ingat di bulan Ramadan, kita akan teringat pula bahwa pada dasarnya bulan Ramadan itu adalah bulan yang agung, bulan yang penuh dengan pahala. Dua hal ini mungkin dalam waktu yang singkat saya akan mencoba mengupas apa sebenarnya bulan Ramadan disebut dengan bulan yang agung. Kita teringat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ketika akan menurunkan bulan-bulan yang agung dan mulia, pasti ada sejarah yang terjadi di dalamnya. Satu contoh, ketika bulan Rajab, bulan yang dimuliakan Allah, di dalamnya terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Maulid, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di sana ada peristiwa Maulidur Rasul dengan peringatan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang bulan Ramadan, di dalamnya akan diberikan oleh Allah petunjuk dan tanda-tanda kebesaran di bulan Ramadan. Bulan Ramadan, peristiwa di dalamnya salah satunya adalah akan ada Al-Quran yang diturunkan di sana, yang disebut dengan nuzulul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran untuk petunjuk bagi umat Islam yang bisa membedakan antara yang benar dan batil. Kita tahu bahwa Al-Quran adalah merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad seumur hidup di dunia ini. Sampai hari kiamat nanti, umur dunia, alam yang sudah musnah, salah satu mukjizat yang hebat yang tidak ada batas dipergunakan oleh umatnya adalah Al-Quran. Lain dengan mukjizat nabi-nabi yang lain. Mukjizat nabi yang lain digunakan saat beliau hidup, tetapi Al-Quran masih digunakan sampai di hari kiamat nanti. Keagungan bulan Ramadan yang pertama adalah ada peristiwa nuzulul Quran. Peristiwa yang kedua yang menunjukkan bulan Ramadan adalah bulan yang diagungkan oleh Allah adalah turunnya Lailatul Qadar, yang menunjukkan kehebatan pahala yang luar biasa ketika ada umat Islam yang memperoleh berzikir, bermunajat, beribadah di malam hari. Kemudian Allah menurunkan Lailatul Qadar, sama halnya mendapatkan ibadah selama 1000 bulan atau 83 tahun, 4 bulan. Asbabul Nuzul surat Al-Qadar ini menunjukkan keagungan bulan Ramadan. Ada sebuah peristiwa sebelum turunnya Al-Quran di surat Al-Qadar. Ada seorang nabi fisiknya. Beliau orang yang sangat taat kepada Allah. Suatu saat Syam'un adalah terkenal orang yang adidaya, orang yang kuat fisiknya dan tidak ada yang mengalahkan semua kerajaan Arab. Setiap orang kafir yang ingin mengganggu orang Islam, Syam'un yang menghadapinya. Dan ketika Syam'un yang menghadapinya, tidak ada satupun raja yang bisa mengalahkan, bahkan membunuh dia. Akhirnya raja bingung mencari tipu muslihah. Bagaimana cara membunuh Syam'un al-Ghazi? Dipanggillah istri beliau. Singkat cerita, ditawari untuk membunuh suaminya
dan diberi hadiah yang luar biasa banyaknya. Keturunan Bani Israel saat itu pada zamannya Raja Romawi, akhirnya walhasil istrinya merayu suaminya untuk bercerita. Ternyata setelah bercerita, Syam'un Al-Ghazi punya kekuatan yang terletak di ujung rambut yang panjang 7 helai. Suaminya ditanya, "Wahai suamiku Syam'un Al-Ghazi, engkau seorang satria yang luar biasa kuat. Aku mencintaimu wahai suamiku. Berilah rahasia apa kekuatan yang terjadi di badan engkau." Syam'un Al-Ghazi kemudian mengatakan, "Wahai istriku, karena engkau adalah istri yang sangat aku cinta, aku bercerita kepadamu bahwa kekuatanku yang luar biasa dari Allah ini adalah dari rambutku 7 yang panjang ini." Lantas tidak lama kemudian Syam'un dirayu dan tidurlah Syam'un. Ternyata sudah direncana oleh raja. Ketika Syam'un tidur, datanglah semua orang-orang tim raja itu Romawi untuk membunuhnya. Begitu baru tidur, istrinya sudah mau mengikat dengan kaki dan tangannya. Syam'un bangun, "Wahai istriku, kenapa kakiku ke engkau ikat?" Akhirnya nggak jadi sampai ketiga kalinya baru peristiwa itu berhasil. Kemudian Syam'un Al-Ghazi diikat dengan besi, tangannya pun diikat. Lalu saat itulah rambutnya Syam'un dipotong oleh istrinya. Begitu dipotong, kekuatan Syam'un langsung lemas. Dia tidak berdaya. Datanglah tim untuk membunuh Syam'un Al-Ghazi. Lalu diambillah mata keduanya, dicukit dalam keadaan hidup. Kemudian lidahnya digunting, tangannya dipotong, kakinya dipotong, dan seterusnya. Akhirnya seolah-olah Syam'un meninggal dunia. Setelah tidak berdaya itu, Syam'un bernadzar kepada Allah, "Wahai Allah, aku berusaha jadi kekasihmu. Sekarang aku lemah karena mau dibunuh oleh orang kafir. Kembalikanlah kekuatanku. Kalau aku sudah kembali kekuatanku, aku akan beribadah selama 1000 bulan. Siang hari akan aku gunakan berperang di hadapan Allah. Ketika malam hari akan aku bermunajat, berzikir untuk mengingat kepadamu ya Allah. Dengarkanlah hatiku wahai Allah, sehingga aku bisa lebih dekat untuk mengabdi di hadapanmu ya Allah." Oleh Allah kemudian dikabulkan doanya. Lalu kembalilah semua yang diambil oleh raja itu. Matanya yang dicukit kembali dengan biidznillah, tangan kakinya yang dipotong biidznillah kembali semua, dan kemudian rambutnya yang terakhir juga kembali. Saat itulah ada angin yang luar biasa. 7 rambut helai itu berterbangan dan akhirnya bisa menyebabkan semua orang-orang yang jahat termasuk rajanya meninggal karena sabetan dari rambutnya Syam'un Al-Ghazi itu. Kemudian saat itulah Allah menurunkan surat Al-Qadar. Ini semua peristiwa menunjukkan agungnya bulan Ramadan. Keagungan bulan Ramadan pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Idza kana awwalu yaumin min Ramadan, ketika di awal hari dari bulan Ramadan, habbat rihun min tahtal arsy, ada angin yang bertiup dari bawah arsy. Wa taharraku awraqa asjaril jannah, dengan angin yang bertiup dari bawahnya arsy itu, kemudian di surga semua pohon bergoyang. Fayusma'u min dzalika suddan lam yasma' as-shaimuna ahsana minhum.
belum pernah didengar suara itu, suara yang lebih baik dari suara angin yang bertiup di bawah arsy. Fatanzurul huril ain ila dzalik. Kemudian bidadari melihatnya, luar biasa angin apa ini wahai malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan tidak bisa menjawabnya. Oleh Allah dikatakan angin ini namanya angin al-mathirah, angin yang bisa bertiup dari bawah arsy ke surga, yang baunya lebih wangi dari bau yang ada di surga. Kemudian fayakulna, maka pada bidadari mengatakan, Allahumma ja'al lana fi hadhihi syahri min ibadika azwajan. Ya Allah, jadikanlah aku di bulan ini Engkau jadikan istri bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, disinilah keagungan salah satu di bulan Ramadan. Di surga aja sudah mengharapkan bulan Ramadan. Bahkan huril ain, para bidadari, mereka wa ala kulli hawra minhunna sab'una hullatan. Mereka ketika mau datang di bulan Ramadan, semuanya berhias. Tidak ada satu bidadari pun yang tidak berhias. Kemudian laisat ala launin wahidin, ya, perhiasan itu tidak ada yang satu sama yang lain yang sama warnanya. Wa likulli imra'atin sarirun min yakut wa hamra'a masujun bitari. Mereka dihiasi dengan sesuatu yang indah, intan permata dan seterusnya. Bahkan diceritakan bahwa setiap bidadari sudah menyiapkan 70.000 macam make up untuk menghormat datangnya bulan Ramadan. Karena siapa tahu yang berpuasa yang saat belum selesai meninggal dunia, dia dipapak oleh bidadari sebagai suami dan istrinya penghuni surga. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk penghuni surga, amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, ada peristiwa yang agung lagi diceritakan dari sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza kana awwalu lailatin min ramadhana sufidat asyayatin. Saking hebatnya bulan Ramadan, di awal bulan Ramadan para setan dibelenggu. Wa maradatul jinnu wa ghuliqat abwaban niran. Bahkan pintu-pintu neraka ditutupnya. Walam yuftah babun minha, tidak ada satu pun pintu neraka yang dibuka oleh Allah. Wa futihati abwabul jinan, dan dibukalah pintu surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan keagungan bulan Ramadan. Pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Ini menunjukkan umat Islam yang melakukan puasa bulan Ramadan akan diberikan pahala dan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang kedua yang perlu saya jelaskan adalah Syahrul Ramadan, Syahrus Sawab. Dalam pertemuan yang singkat, di momen yang berbahagia menjelang Ramadan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita bahwa bulan Ramadan adalah bulan penuh pahala. Ada sebuah kitab namanya Al-Ghunyah, kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seorang tokoh sufi, seorang tokoh ahli zikir. Beliau adalah seorang muassisut tariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, perintis Qadiriyah wa Naqsabandiyah, zikir namanya Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Beliau mengatakan dan mengartikan dalam kitabnya, Ramadan ada 5 huruf yang menunjukkan gambaran pahala orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama, Ra, Ridwanullah.
bulan ini Allah memberikan keridhoannya kepada umat Islam yang berpuasa. Siapa yang dapat ridhonya Allah, kehidupannya akan makmur. Siapa yang mendapatkan ridhonya Allah, sesuatu yang menyakitkan dihindarkan oleh Allah. Siapa yang mendapat keridhaan Allah, apapun yang diminta oleh manusia akan diberikan. Siapa yang mempunyai dan mendapatkan ridha Allah, kehidupannya akan selalu dalam kebaikan. Melakukan kejelekan, dia enggan karena dapat ridhonya Allah. Huruf yang kedua, mahabbatullah. Di bulan ini Allah menurunkan kecintaan Allah kepada hambanya orang Islam yang melakukan puasa Ramadan. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, Allah akan menurunkan kecintaannya. Siapa yang mendapatkan cintanya dari Allah, akan didapatkan rahmat, berkah, dan kesehatan, penuh kebahagiaan dalam hidup di dunia. Siapa yang mendapatkan dicintai oleh Allah, dia akan dapat melakukan sesuatu dengan mudah dan sulit untuk menerima sesuatu yang dilarang oleh Allah. Huruf yang ketiga adalah dhad, dhamanullah, yang berarti garansi. Allah menurunkan di bulan Ramadan garansi bagi orang yang beribadah, garansi bagi orang yang suka mendekatkan diri kepada Allah, garansi orang yang suka berbuat baik kepada sesama manusia. Di bulan Ramadan Allah menurunkan garansi itu. Nanti akan saya sebutkan satu hadis yang menunjukkan garansi dan pahala itu. Huruf yang keempat adalah ulfatullah, adalah belas kasih Allah. Akan diturunkan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Orang yang berpuasa Ramadan dengan ikhlas hatinya, dengan penuh harapan untuk petunjuk Allah, melakukan puasa sesuai dengan syariatnya, maka dia akan mendapatkan belas kasih Allah. Yang terakhir, nun, nurullah. Siapa yang orang berpuasa di bulan Ramadan, nur ilahiyah akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nur ilahiyah turun, maka akan mendapatkan ayat yang terakhir, tujuannya la'allakum tattaqun. Orang yang mendapatkan nur ilahiyah, dia akan bertakwa kepada Allah. Orang yang mendapatkan nurul ilahiyah, dia akan selalu takut kepada Allah. Dia akan selalu berbuat baik dan taat kepada Allah. Ketika dia diberikan harta yang banyak, hartanya sebagian untuk li'i'la'i kalimatillah. Ketika diberikan jabatan oleh Allah, dia ingat bahwa ini adalah amanah Allah. Ini semua adalah sebagai bukti nurullah, nur ilahiyah diturunkan kepada hati kita sebagai orang Islam, diberikan kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu hadis yang menunjukkan jaminan Allah kepada umat Islam yang berpuasa di bulan Ramadan adalah diceritakan dari hadis dari Anas radhiyallahu an. An Anasin Ibnu Malik radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi bersabda, man hadara majlisal ilmi, man hadara majlisal ilmi fi Ramadhan, kataballahu laku bi kulli qadamin ibadati sanatin. Kata hadisnya, barang siapa menghadiri di majelis ilmu di bulan Ramadan, Allah menulisnya setiap satu langkah ibadah 1 tahun. Wa yakunu ma'i tahtal arsy, dan dia akan bersamaku, kata Rasul, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa man dawama 'alal jamaah, barang siapa melanggengkan berjamaah di bulan Ramadan, a'tahullahu bi kulli raka'atin madinatan tumla'u min ni'amillah, maka dia setiap rakaat akan diberikan kenikmatan yang penuh dengan kenikmatan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man barra walidayhi fi ramadhana yanadullahu nadrallahi, maka Allah akan
menurunkan pandangan kasih sayang birrahmah kepada kita sebagai umat Islam. Wah, disinilah luar biasa jaminan Allah. Mudah-mudahan semua jaminan, semua keagungan yang saya gambarkan, hati kita semakin gembira akan datangnya bulan Ramadan. Disitulah maka para hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mari kita niati untuk menyongsong di bulan Ramadan. Kita akan bergegas untuk bersemangat dalam melaksanakan puasa bulan Ramadan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, dan kita semua sebagai umat Islam semoga diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah bulan Ramadan di tahun berikutnya. Wal afwa minkum, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku semuanya yang berada di rumah beserta orang tua yang mendampingi Ananda, marilah kita sejenak menghadirkan hati untuk berdoa kepada Allah dengan menyambut datangnya bulan Ramadan ini. Marilah kita bersenang hati dengan datangnya bulan Ramadan di tahun ini. Baik, selanjutnya marilah kita menundukkan kepala, menghadirkan hati sejenak untuk meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Kuasa di alam jagat raya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, ahillahu alaina, sampaikanlah, pertemukanlah bulan Ramadan kepada kami, bil amni wal iman, dengan aman dan iman, wassalamati wal islam, dengan keselamatan dan tetap berpegang teguh dengan agama Islam, wal afiyatil mujallalah, dengan keafiatan yang prima, wadifa'il asqam, dengan perlindungan dari mara bahaya atau penyakit, terutama di masa pandemi ini, duhai ya Allah. Wal auni 'anis shalah, dan berilah pertolongan kepada kami untuk menegakkan salat, wasyiyami, dan melaksanakan puasa, wa tilawatil Quran, dan bertilawah dengan Al-Quran. Allahumma ya salam salimna li Ramadan. Duhai Zat yang maha salam, serahkan kami pada Ramadan tahun ini. Wasallamahu lana, serahkan Ramadan pada kami. Wasallamahu minna, selamatkan Ramadan dari kami. Hatta yakhruju Ramadan, hingga selesai bulan Ramadan. Wa qad ghafarta lana, maka sungguh engkau telah mengampuni semua dosa-dosa kami. Wa rahmatuna, serta merahmati kami. Wa afauta anna, serta memaafkan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia.
tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nanti. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba,
kita semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga hapus semua